Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahma Nur Fadila. Saya akan menganalisis film dokumenter berjudul Tanah Moyangku yang dirilis tahun 2024 yang disutradarai oleh Edi Purwanto dan diunggah di kanal YouTube. Di sini saya akan menjelaskan analisis narasi. Tema utama film ini mengangkat tema konflik agraria yang pentingnya tanah sebagai identitas, budaya, serta jati diri masyarakat adat. Tanah diposisikan bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai ibu yang menghidupi. Alur ceritanya linear, cerita disusun secara kronologis, dimulai dengan memperkenalkan keindahan alam dan kehidupan warga, memunculkan konflik perebutan tanah, menampilkan perjuangan warga mempertahankan tanah, diakhiri dengan harapan dan pesan moral. Penyampaian pesan utamanya yaitu pesan disampaikan melalui 3 cara. Pertama, kisah personal narasumber yang bercerita langsung. Kedua, voice over dengan bahasa puitis sebagai narasi penghubung. Yang ketiga, teks atau data di layar untuk menguatkan fakta. Selanjutnya ada analisis videografi. Wide shot banyak digunakan. Contoh pada menit 00.10 sampai 00.14. yang menunjukkan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat yang dekat dengan sungai dan menit 0026 sampai 0037. Desa Mantangai Hulu terletak di pinggir sungai Mantangai. Tapi ladang warga ada di seberang sungai. Menampilkan aliran sungai Barito yang luas. Rumah-rumah panggung warga di tepi sungai, hutan, dan 2 perahu kecil yang sedang melintas. Fungsinya untuk menunjukkan skala wilayah dan menjadikan alam sebagai tokoh utama. Yang kedua ada medium close up, digunakan pada scene ibu-ibu di atas perahu, contoh di menit 0015 sampai 0024. Dan 01.50. Fungsinya menunjukkan aktivitas sehari-hari warga untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada close up, hampir tidak digunakan karena film sengaja menghindari close up ekstrim agar terasa lebih objektif dan tidak mendramatisir. Sudut kameranya dominan eye level pada saat skin ibu di atas perahu untuk memberi kesan setara dan menghargai narasumber. Terdapat high angle dari drone pada menit 0015 sampai 0022. Dan low angle pada menit 02.00 untuk lighting di film ini menggunakan 100% natural lighting, contoh pada menit 00.15 sampai 00.24. Bahkan sampai akhir film menunjukkan lighting ini dengan cahaya matahari siang terang. Lighting natural menghasilkan kesan jujur, hangat, dan menyatu dengan alam. Hal ini mendukung tema film tentang kedekatan manusia dengan tanah. Color grading menggunakan ton realistis dan hangat. Warna dominan adalah hijau, coklat tanah, dan kuning kemasan. Tidak ada manipulasi warna yang berlebihan seperti ton biru atau orange dramatis. Tujuannya agar kesan dokumenter tetap kuat dan terasa nyata. Pada bagian konflik, warna sedikit diturunkan, saturasinya agar terasa lebih serius. Kamera movement. Yang pertama ada static atau tripod. Dominan digunakan terutama pada semua scene interview, tujuannya agar penonton fokus pada narasumber. Yang kedua ada slow tracking, yang digunakan pada menit 02.17 untuk mengikuti narasumber berjalan di pematang hutan. Fungsinya mengajak penonton merasakan pengalaman berjalan bersama tokoh. Warga Mantangai Hulu harus melalui perjuangan. Yang ketiga ada hand length, tidak digunakan karena dijaga stabil untuk menjaga nuansa tenang dan reflektif. Selanjutnya ada analisis audio. Voice over-nya ada dari awal hingga akhir, nadanya juga pelan, dalam, dan puitis. Berfungsi sebagai benang merah yang menyatukan cerita. Sound ambientnya sangat kuat, terdapat suara angin, gemercik air sawah, suara burung, dan suara cangkul. Contoh pada menit 00.07 sampai 00.24. Fungsinya membuat penonton merasa hadir di lokasi.
Musik latarnya juga menggunakan musik akustik dan orkestra minimalis. Volume musik dinaikkan saat adegan konflik pada menit 04.10 dan diturunkan saat adegan tenang pada menit 04.27. Siapa yang membantu? Mau kalian membantunya? Aku sendiri yang akan membantu. Efek suaranya, efek transisi antara scene digunakan dengan halus. Kesimpulannya, audio sangat mendukung emosi dan pesan. Kombinasi voice over, musik, dan ambien membuat penonton ikut merasakan kesedihan, kemarahan, dan kebanggaan yang dirasakan tokoh. Analisis pesan komunikasi. Pesan utama, tanah bukan sekedar milik atau aset. Tanah adalah ibu, sejarah, dan masa depan. Kehilangan tanah berarti kehilangan jati diri dan budaya. Target audiensnya, sasaran utamanya adalah masyarakat umum, khususnya anak muda, mahasiswa, dan pembuat kebijakan agar lebih peduli terhadap isu agraria. Efektivitas pesan sangat efektif. Pesan tidak disampaikan dengan menggurui atau data kaku. Pesan disampaikan melalui emosi dan air mata narasumber. Setelah menonton, penonton menjadi lebih sadar dan empati terhadap isu konflik tanah. Evaluasi kritis. Kelebihan dari film Tanah Moyangku adalah videografi sangat kuat dan sistematik. Alamnya yang indah dan mendukung narasi. Yang kedua, struktur cerita runtut dan emosional sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, kesesuaian antara audio dan visual sangat baik, keduanya saling menguatkan. Ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, data-data hukum dan pasal agraria bisa ditampilkan lebih banyak dalam bentuk infografis agar lebih kuat secara akademik. Yang kedua, transisi antara bab terasa agak cepat sehingga penonton butuh waktu lebih untuk mencerna. Yang jadi pertanyaan, apakah dokumenter berhasil mempengaruhi persepsi penonton? Menurut aku berhasil karena film ini berhasil mengubah persepsi bahwa isu tanah bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan kemanusiaan, budaya, dan harga diri. Sekian analisis film dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.